Ya, izin kita mulai ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bertemu kembali di dalam kajian Zoom ya kita, yaitu di program Quranic Digest. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan kita yang keenam, tanpa terasa ya Bapak Ibu. Semoga Allah terus memberikan keistiqomahan untuk kita dalam bertolabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga insya Allah kita semua diberi kesempatan, kesehatan dan umur panjang untuk bisa terus menjalankan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulakan bersama dengan membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Ustadz Rifa. sehat ya. Insya Allah sehat. Amin. Alhamdulillah semoga Ustadz sehat, keluarga, anak-anak dan Umi sehat semua. Baik. Dan Amin, semoga amin. Bapak Ibu yang hadir hari ini juga sehat walafiat. Baik, Alhamdulillah untuk efektif waktu dan tempat, tafadhol Ustadz. Baik, syukran Bunda Rifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba' hudah wa mawala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم ورسول العظيم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا ya dzal jalal wal ikram. Ashar wa sayyidat, assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu yang kami muliakan, bersyukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam tercurahkan, tersampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita dimudahkan oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah, diberikan kekuatan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk bagi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang muliakan, setelah tadi dibuka oleh Darifa dan ternyata pertemuan kita adalah pertemuan ke-6 sekarang. Jadi baru separuh perjalanan dari kajian Quranic Digest ini. Pada pertemuan malam hari ini, Bapak yang muliakan, kita masih bicara tentang zakat. Hari ini kita akan bicara tentang ancaman bagi orang yang tidak mau berzakat. Ancaman bagi orang yang enggan untuk berzakat. Dan juga kita akan mengenal bagaimana tokoh-tokoh di kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani dalam konteks eh, harta yang dikumpulkan dari umatnya, yaitu para rahib, para pendeta. Nah, begitu izinkan kami ingin menampilkan ini eh, layar Bapak Ibu semua. Sudah tampak mudah-mudahan ya. Apa? Proses. Iya. Betul-betul. Eh, untuk pertama kali, eh, saya kira boleh dibacakan Iya. oleh, ya siapa pun yang akan Iya. membacakan kita. Baik, saya panggilkan untuk membaca. Silahkan Ibu Nunu. Berkenan Bu Nunu membaca? Iya, Iya, Silakan. silahkan. ya. Ayat 34 Ustaz ya.
Iya, Bu Tika. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب alim. Ya, artinya Bun? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil, serta memalingkan manusia dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Surat At-Taubah ayat 34. Iya, baik, terima kasih. Bu Rifa, selanjutnya ayat 35. Silakan. Langsung ya, silahkan untuk Ibu Kiki, berkenan Bu Kiki. Oh ya, benar Kiki, boleh, Bu. Silahkan dibuka mic-nya Bu, Bu Kiki. Ada Bu Kiki, mic-nya dibuka silahkan. Bu Kiki Amalia. Iya, Ibu. Iya, silahkan Bu Kiki. Ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuku fatuwa Tukwa. fatuwa Tuk. fatuwa biha Jiba. jibahuhum wa junubuhum wa Wazhum. zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum takdzibun. Iya, Zoom. Salah. Ma kuntum takdzibun. Artinya boleh, Bu. Pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan pada dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan, inilah apa harta yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri, tidak diinfakkan. Maka rasakanlah akibat dari apa yang selama ini kamu simpan. Ah, Sadaqallahul adzim. Baik, Sadaqallahul terima kasih. azim. Rahimahumallahu wa rahimana bitirbatul karim. Mudah-mudahan beliau yang membaca, Bunda Nunung dan Bunda Kiki, diberikan rahmah oleh Allah SWT, dan kita yang mendengarkannya pun demikian. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Tapi kemuliakan dua ayat pada surah At-Taubah ini, 34 dan 35, secara umum berbicara tentang orang-orang yang menolak membayar zakat, menghambat untuk membayar zakat, sekaligus juga ancaman apa yang akan diterima bagi orang-orang yang enggan untuk berzakat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbar, sesungguhnya banyak dari para rahbi itu ya, ahbar dengan rabi dan rahbi, dan kita ini apa namanya, nanti kita akan bahas ya, rahbi itu siapa, rahib itu siapa. La yakuluna amwalan nas, sungguh-sungguh mereka memakan harta manusia bil batil, dengan cara yang batil, wa yusudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi orang-orang dari jalan Allah gitu. Jadi menghalangi manusia untuk eh, menaati perintah-perintah Allah.
Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Nah, ini berikutnya beralih kepada ancaman kepada orang-orang yang menimbun hartanya. Yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menahan, menyimpan gitu ya. eh, Hartanya wala yunfiqunaha, dan ketika sampai sudah pada waktunya dan pada kadarnya harusnya berinfak, la yunfiqunaha fi sabilillah, tidak diinfakkannya di jalan Allah. Maka terhadap mereka fabashshirhum bi'adzabin alim, berikanlah kabar gembira berupa apa? Berupa azab yang pedih. Jadi kabar gembiranya berupa azab gitu ya. Ini sindiran yang keras dari Allah SWT. Lalu kemudian apa bentuk azabnya di ayat ke-35? Yauma yuhma. Hari di mana orang itu disetrika. Yuhma itu disetrika atau dipanaskan. Finari jahannam, di neraka jahannam. Ya, yuhma secara umum artinya dipanaskan, dibakar. Fatukwa, maka kemudian mereka disetrika. Biha, dengan harta yang disimpan itu. Di harta yang disimpannya, kelak Allah jadikan justru sebagai alat untuk mengazab bagi dirinya. Fatuk wabiha jibahuhum, maka keningnya, jidatnya itu disetrika dengan setrika dari neraka jahanam. Wajunubuhum, ya, lambungnya, apa namanya, lambung, ya, lambungnya, junub, lambung, sebelah samping itu. Wazuhuru, bagian belakangnya. Sambil malaikat yang mengadab mengatakan, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini loh harta dulu yang kamu simpan-simpan itu sekarang dijadikan sebagai alat untuk menyiksamu justru. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa-apa yang dulu kalian simpan itu, yang kalian simpan dan enggan untuk mengeluarkannya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dua ayat secara umum berbicara tentang perintah berinfak, perintah berzakat, dan sekaligus larangan apa namanya, untuk menimbun harta, dan ancaman bagi yang menimbunnya kelak akan diazab dengan api neraka yang terbuat bahan bakarnya dari harta-harta mereka. Dan ternyata sikap dan perilaku itu yang seperti itu, menimbun-nimbun harta itu, ternyata dicontohkan oleh para tokoh-tokoh agama di kalangan Nasrani dan Yahudi, agar kita bisa belajar, bisa apa namanya, mengambil hikmah dari ancaman Allah dan sikap yang dilakukan oleh rahib, para rahbi, begitu, para rahib dan rahbi, di mana mereka apa namanya, menyalahgunakan harta yang mereka kumpulkan dari apa namanya, dari umat. Nah, sebelum kita urai lebih jauh, Bapak Ibu, ini ada kaidah bahasa Arabnya ya. Kalau kemarin kita bicara isim itu cirinya alif lam di awalnya atau tanwin di akhirnya. Sekarang ciri yang berikutnya adalah selain alif lam dan tanwin, sekarang salah satu ciri isim adalah majrur atau diakhiri dengan harokat kasroh, gampangnya begitu ya. Harokatnya kasroh di huruf terakhirnya. Maka berikut ini temukan isim dengan ciri berakhiran kasrah pada kedua ayat di atas. Coba Bapak Ibu kita ulang, kita lihat, ulang. Pada ayat di atas dulu yang ini nih, yang pertama yang 34 nih. Coba Bapak Ibu temukan berapa kata yang ada di dalam ayat ini yang ujungnya berharokat kasroh atau kasrotain, sehingga dia menunjuk kepada isim atau bentuk apa namanya, kata benda. Di ayat yang 34 dulu. Silakan Bapak Ibu. Ada berapa jumlahnya? Silahkan Ayat di 34, 10, Ustadz. 10. Bu Baik. Nunung 10. Yang lain silahkan. 8 saya. Bu Sundus 8. Ada yang Iya. lebih banyak atau yang lebih dikit? Siapa lagi? Silahkan. Silakan. Ada yang kasroh ya. Kasroh. Gampangnya kasroh ya. Tandanya.
8 Pak Ustaz. 8 ya Bunda Wirda ya. Nah, jadi ada Ya, yang 8. 8 satu, ada yang 10, yang 8 2, yang 10 satu, yang lain? Bapak boleh? Oh, Eh, 9. Sorry. 9 ya. Oh ya, 9. nambah Bapak pun bebas Iya, dari sini. iya. Bi azabin. Benar. Azal Siksa. Baik, boleh Ibu. Oke. 9. Makasih Bunda Sundus. Ya. Yang lain? Iya. Masih Yang ada lain, ditunggu? Mm-mm. ada bapak-bapak ini di sini, ada Pak Oh Joko, iya iya iya, monggo monggo ada monggo. siapa? Ada 7. Bu Ika, Bu Kiki, Bu 7 Rika. Ustaz. Mm-mm. 10. Ustaz 10. 7. Ada Hmm. yang 10, ada yang 7. Ada Yang yang 7 tujuh siapa malah yang ya. 7? Masya Allah, 7. Saya Bun. Oh jadi mengkerut, malah mengkerut ini. Bu Wirda ya? Beda 8, Bu. Bu Wirda 8. Yang 7 10. tadi, siapa Bu siapa? 11. Nah, 11 nih. Bu siapa? 11 kayaknya. Kalau yang kasroh aja 10. Iya. 10. Bunda Rina 10. Ada yang 10. 11. Bu Yuli Ustaz, berapa Bu Yuli? lupa pertanyaannya. Saya Majrur 8, semua apa? Bu Yuli Iya. 8. Hah? 8. Iya, majur aja Bun. semuanya Bun, majur. Oh, majrur, tapi Iya. bukan idofah ya. Pokoknya Idofah majur aja. Oh Yang gitu, majrur kalau yang yang majrur aja. Oke. Jadi baru diliatin, kirain yang 9 Pak Ustaz. 9 ya. Baik, kita sama-sama kalau gitu. Kita Mm-mm. sama-sama lihat ya. Yang pertama, Ahbari ya. Iya. Iya. Ahbari. Minal ahbari, iya itu majrur. Ahbari. Yang kedua, Bani. Bani. Yang Berarti ketiga, 11. Ada 11. Anasi. Anasi. Amwalin nasi. Ini Ya, saya idofah. tulisin dulu dah, yang merah dulu dah biar gampang dah. Iya, Diwarnain idofah. Ustadz, iya, Iya, ditandain. boleh. Heeh. Merah. Ini bukan untuk menakut-nakuti yang merah ya. Ya. Batili. 2, Bani, 3 ya. nasi, Terus Iya. Batili, terus Batili. Sabili, Allahi. Sabili. Allahi. Terus Sabili juga ya. Sabili, Dua lahi, juga ya. Biazabin. Terus biazabin. limi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya. Benar. Alhamdulillah. Alimin. Saya nyari Apa tadi yang kurangnya? Tadi Bu Wida 9 gitu jadi. kelebihan 1. 11 jadi 91. Nggak apa-apa. Itu 10. ciri. Jadi kalau ini digabung sama kemarin kan nanti akan terus berkembang. Kemarin alif lam, Iya. tanwin, Marifah. sekarang kasroh. Iya. Iya. Jadi udah Sekarang majrur. udah apa Majrur. kenal isim lebih detail lagi. Alhamdulillah. Berikutnya pada ayat yang kedua nih sama yang kasroh. Kita. 2 Ustaz. 2. 2. Cepet banget Bruno langsung 2 aja. Bu Nunung 2 ya? Iya cuma 2. Iya. Cuma 2. Di anfusikum ama finari. 2. 1. 2. Harus. Di Al-Fusi. Oh, malah 1. 1 aja nih. 2. Nari sama Al-Fusi. Oh, itu biha bisa masuk. Nah, kalau yang kasroh ya. Yang kasroh nari ya. Nari. Iya. Kalau Sama anfusi. tapi yang Gitu. anfusi. Sementara yang cirinya jelas dulu kasrohnya dulu ya. Iya. Jadi ada ciri-ciri yang lain tuh kata Bu Sudus yang ini ya. Ya nanti insya Allah berikut. Baik, ini sekedar refresh saja Bapak Ibu. Iya. Bagaimana mengenali isim dengan ciri-ciri yang gampang. Saya kira Bapak Ibu tanpa mengenal artinya juga dengan ciri-ciri dari sisi lafziah kata itu sudah bisa dikenali kalau itu tuh isim atau kata benda dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam bahasa Arab gampang ya. Oke. Baik. Ada pertanyaan mungkin sampai situ sampai isim-isim yang masih jelas? Ada yang mau Masih ada. ditanyakan?
masih ada ciri-ciri yang lain. Kita baru bertahap. Nah, baru Mm-mm. alif lam, tanwin dan kasrah. Baik, saya kira Ya, untuk isim kita cukupkan. ya, baik kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Sekarang tafsir dari ayat yang tadi, Bapak Ibu. Pada ayat ini diterangkan bahwa kebanyakan pemimpin dan pendeta orang Yahudi dan Nasrani telah dipengaruhi oleh cinta harta dan pangkat. Oleh karena itu mereka tidak segan-segan menguasai harta orang lain dengan jalan tidak benar, gitu ya. Dan dengan terang-terangan menghalang-halangi manusia beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Terus pemimpin-pemimpin hmm, dan pendeta-pendeta Yahudi Nasrani itu telah melakukan berbagai cara untuk mengambil harta orang lain. Di antaranya, nih Ibu-Ibu nih, membangun makam nabi-nabi dan pendeta-pendeta dan mendirikan gereja-gereja yang dinamai dengan namanya. Dengan demikian, mereka dapat hadiah nazar dan wakaf yang dihadiahkan kepada makam dan gereja itu. Kayak sesajen gitu. Ya, nah, gitu. Oke, terus eh, kadang-kadang mereka meletakkan gambar-gambar orang suci mereka atau patung-patung mereka. Lalu gambar itu disembah. Ya, itu yang terjadi. Gitu ya. Jadi di kalangan mereka tuh. Agar permintaan dikabulkan, mereka juga memberikan hadiah, uang dan sebagainya. Dengan demikian, terkumpullah uang yang banyak dan uang itu dikuasai sepenuhnya oleh pendeta. Ini adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan agama yang dibawa oleh para Rasul, ya, karena membawa kepada kemusyrikan dan mengambil harta orang dengan menamai Nabi, mengatasnamakan Nabi, kan itu ya, atasnamakan Nabi. Itu. Pendeta Nasrani menerima uang dari jamaahnya sebagai imbalan. Kalau Bapak Ibu sering dengar, karena konon katanya namanya persepuluhan, gitu ya, persepuluhan. Jadi orang-orang Nasrani itu yang kita dengar itu, Bapak Ibu, itu jamaahnya itu mereka mendonasikan tuh 10% dari hartanya untuk gereja melalui Mm, melalui pendetanya. mm. Itu yang disebut dengan persepuluhan, gitu ya. Kalau dalam Islam hanya 2,5% saja. Kalau mereka 10%. 10%. Iya, gitu ya. Itu itu yang apa namanya wajib mereka itu. Mm, Itu rutin. Terus ada lagi yang namanya confiteor. Confiteor itu kalau tidak salah confiteor itu s- surat pengakuan dosa. Nah, ini nih. Kepada mereka yang telah memberikan uang tebusan dosa diberikan kartu pengampunan. Itu namanya confiteor. Confiteor. Begitu. Seakan-akan kartu itu nanti yang akan diperlihatkan kepada Tuhan di akhirat nanti. Jadi pembalasan yang menunjukkan bahwa mereka sudah bersih dari segala dosa. Uang mati aja mereka nggak bawa. Gimana mau ditunjukkan nanti? Kan gitu ya. An- Kan waktu Anu, dikumpulkan nggak dibawakan kan suratnya, surat pengampunan dosanya tuh. Gitu. tiket buat nebus dosa. Nah, iya tiket buat nebus dosa itu ada tuh tiketnya tuh. Itu bisa Disodorkan ke begitu. mungkar nakir. Gitu. Jadi enak benar gitu ya. Padahal mereka lupa tuh kalau meninggal nggak dibawain. Gitu. Ketiga, imbalan memberikan fatwa baik untuk menghalalkan yang haram maupun mengharamkan yang halal sesuai dengan keinginan raja, penguasa dan orang-orang kaya. Nah, ini Ya yang Allah. model-model ini seperti ini hati-hati nih. Bila pembesar dan orang Astagfirullah. kaya itu ingin melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kebenaran seperti membalas dendam, bertindak kejam kepada golongan tertentu, itu terus agama itu melarang, maka tokoh-tokoh ini menyuruh para pendetanya untuk membuat apa? Untuk membuat semacam fatwa agar membenarkan apa namanya tindakan kezaliman mereka itu. Nah, itulah Bapak-bapak, ibu-ibu muliakan yang orang sebut sebagai ulama su menurut Al-Ghazali. Ulama su itu apa? Ulama su itu adalah ulama yang buruk karena apa itu? Karena mereka mendekat kepada penguasa, menjadi corongnya penguasa, gitu ya. Banyak sekarang. Mm-mm. Eh, apa namanya? Majelis Ulama Indonesia itu sendiri menyebut dirinya itu sebagai
Sodiqul ummah. Sodiqul ummah. Itu kata sodiqul ummah, sodiqul hukumah maksud saya. Sodiqul hukumah itu kalau salah membacanya sodiqul hukumah. Sodi yang panjang itu maknanya berbeda. Kalau sodiqul ummah, dalnya yang panjang itu artinya mitra pemerintah. Artinya mitra pemerintah bersama-sama pemerintah membangun negara. Tapi kalau sodikul hukumah itu menjadi stempel, gitu ya, stempel. Kalau ada apa-apa, pemerintah mau apa nama itu punya kebijakan apa ke masyarakat, maka minta pembenaran. Nah, sodikul hukumah berarti yang membenarkan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu hati-hati. Kata Al-Ghazali, kalau ada apa namanya ulama yang meminta-minta, mendekat-dekat seperti itu, maka boleh jadi dia akan masuk dalam kategori su ulama su ulama yang buruk gitu. Allah SWT menunjukkan Qul man anzalal kitab alladhi ja'a bi Musa nuran wa hudan linnasi taj'alunahu qaratis tubdunaha wa tukhfuna katsira wa 'alimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Katakan hai Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat kepada Musa sebagai cahaya, petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya, banyak yang kamu sembunyikan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun nenek moyangmu. Ini yang namanya memutarbalikkan fakta atau ini yang merekayasa kitab suci. Jadi kitab suci mereka itu ditulis mana-mana yang menguntungkan mereka maka ditulis. Mana-mana yang tidak menguntungkan maka disembunyikan. Nah itu tuh. Dan itulah terjadi sekian kali ada revisi daripada kitab suci mereka. Kitab revisi-revisi itu sesuai dengan kehendak penguasanya. Tidak demikian di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ketika ada apa namanya itu kesalahan yang terjadi, baik ayat, kata maupun huruf sekalipun, maka banyak orang-orang yang akan memperbaiki karena banyaknya para penghafal Al-Quran. Nah itu. Adapun terhadap orang-orang yang tidak sebangsa dan seagama. Nah, jadi kepada orang-orang sesama umatnya nih, pada orang Nasrani dan Yahudi, mereka itu mengambil harta dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan, lalu uh, mereka menjadikan itu sebagai penebusan dosa. Nah, bagaimana jika mereka bersentuhan dengan orang luar agama mereka dalam konteks harta? Ada beberapa orang-orang yang tidak sebangsa dan seagama dengan mereka, maka dibolehkan seperti yang berikut ini nih. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik, wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik, illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina min sabil, laisa fil ummiyina sabil, wa yaquluna 'ala Allahil kadzib wa hum ya'lamun. Tuh, ini jahatnya mereka digambarkan dalam Al-Quran. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, maksudnya kita nitip nih, nabung nih sama mereka nih, kita simpan nih, gitu ya, kita depositokan nih. Niscaya dia akan mengembalikannya, niscaya dia akan mengembalikannya kepadamu. Tapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Maksudnya adalah orang-orang non-Yahudi. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahuinya. Jadi Al-Quran ini secara objektif menyebut ada 2 kelompok, Bapak Ibu. Apa 2 kelompok ini? Ada para ahli kitab yang kalau dititipin uang, gitu, dititipin uang mereka kembalikan. Gitu.
itu karena sebagai titipan. Tapi juga ada tokoh-tokoh ahli kitab gitu yang kalau dititipin uang, gitu, dipinjemin uang, maka mereka itu nggak mau mengembalikan, gitu, nggak mau mengembalikan, kecuali kamu tagih, kamu tagih, kamu tagih terus. Kenapa? Karena bagi mereka ada keyakinan bahwa harta di luar mereka itu hak boleh mereka miliki. Nah, itu dia jahatnya. Gitu. Jadi, apakah model seperti itu masih ada konteks orang-orang Yahudi yang modelnya seperti itu tuh? Itu ya. Jadi ada bapak-bapak, ibu-ibu yang kalau naruh duit di suatu lembaga, ya, lembaga jasa keuangan, gampang sekali naruhnya ya, gampang banget kalau naruh. Tapi begitu mau ngambil, susahnya minta ampun. Kan gitu ya, harus ini harus itu padahal waktu nabung mah gampang banget ya, di apa tuh ditawarin, di apa diiming-imingin begitu tuh, tapi begitu mau mengambil hak kita dipersulit. Nah, itu praktek-praktek seperti itu boleh jadi itu praktek-praktek model tokoh-tokoh Yahudi mereka dahulu itu tuh. Apalagi perilaku jahat mereka itu mengambil rente riba. Orang-orang Yahudi sangat terkenal dalam hal ini karena di antara pendeta-pendeta mereka ada yang menghalalkannya. Meskipun dalam kitab mereka riba itu diharamkan. Ada pula di antara pendeta-pendeta itu yang memfatwakan bahwa mengambil riba dari orang-orang Yahudi adalah halal. Demikian pula pendeta-pendeta Nasrani ada yang menghalalkan sebagian riba meskipun mengharamkan sebagian yang lain. Demikian cara-cara yang mereka praktikkan dalam mengambil dan menguasai harta orang lain untuk kepentingan diri mereka sendiri dan untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan mereka. Adapun cara-cara mereka menghalangi manusia dari jalan Allah ialah dengan merusak akidah dan merusak ajaran agama yang murni. Orang-orang Yahudi pernah menyembah patung anak sapi dahulu di masa Nabi Musa. Pernah mengatakan Uzair adalah anak Allah. Anak sapi, kan? Tamir, itu yang membuat apa namanya patung anak sapi. Lalu mereka juga menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Dan seringkali mereka memutarbalikkan ayat-ayat Allah dan mengubahnya sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka sebagaimana telah dijelaskan pada ayat yang seperti dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran dan Nisa serta Al-Maidah. Mereka secara terang mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi. Padahal dialah pembawa akidah yang murni kemudian dirusak oleh pendeta Yahudi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tahu bahwasanya nabi-nabi orang Yahudi itu mereka meyakini Nabi Musa lah yang paling mereka hormati, mereka paling cintai di antara nabi-nabi Yahudi yang lain, maka kecintaan mereka itu adalah kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena dianggap Nabi Musa lah yang telah menyelamatkan mereka dahulu dari kekejian Fir'aun waktu di Mesir. Sehingga mereka terselamatkan dari pembunuhan besar-besaran oleh oleh Fir'aun dengan cara menyeberang lautan. Seperti itu tuh. Tapi terhadap Nabi Musa yang mereka sayangi, yang mereka cintai itu, tetap saja mereka itu mengejek dan mencela nabinya. Sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saff ayat 5, Allah SWT berfirman, Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Apa itu maknanya? Maknanya, dan ingatlah ketika Nabi Musa mengajak menyeru umatnya, ya qaumi, wahai kaumku. Itu ya, wahai qaumi. Lima tu'dzunani, mengapa engkau ejek aku? Itu kata Nabi Musa kepada umatnya, kenapa kamu ejek aku? Padahal kalian tahu, wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Padahal kalian tahu aku ini rasul kalian. Gitu ya. Begitulah kepada nabi yang mereka konon mereka luka mereka cintai itu, mereka juga mengejek nabinya. Ya. Nah, upaya orang-orang Yahudi yang terus-menerus untuk menghambat, menghalau, menyusahkan umat Islam dalam
melaksanakan perintah-perintah Allah digambarkan di dalam Al-Quran. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu mengingini ayyutfi'u nurallah. Apa? Mereka dapat memadamkan, ya, memadamkan cahaya Allah, agama Allah, biafwahihim, dengan jargon-jargon mereka, dengan pidato-pidato mereka, dengan slogan-slogan mereka. Wa ya'ballahu illa yutimma nurah. Tapi Allah enggan dengan keinginan mereka. Justru Allah yutimma nurahu. Allah menyempurnakan cahayanya, agamanya, syariatnya. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu gak suka dengan perkembangan Islam. Ya, Bapak Ibu nih. Kalau mungkin Bapak Ibu memantau, mengikuti perkembangan Islam di luar negeri nih, ya, di luar negeri, di Inggris, di Amerika, di Perancis dan sebagainya, itu ternyata perkembangan Islam menjadi luar biasa, ya, pesat maju di Jepang dan sebagainya. Hampir tidak ada kosong setiap hari itu orang yang memeluk Islam, berikrar syahadat di sana itu. Jadi meskipun orang-orang Barat terus menerus untuk menutup, ya, kemuliaan Islam, ajaran Islam, tapi justru disitulah orang-orang kemudian tergerak hatinya untuk mempelajari Al-Quran dan akhirnya mereka memeluk Islam. Demikian perilaku kebanyakan dari pendeta Yahudi Nasrani. Mereka, ya, karena sifat serakah dan tamak akan harta benda, mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan mempergunakan sebagian harta itu untuk menghalangi manusia mengikuti jalan Allah. Mereka gunakan itu bagaimana untuk menghambat, menghalau, menjerumuskan para pemuda-pemuda Muslim sehingga mereka lebih senang untuk ke tempat-tempat yang apa namanya, ya, untuk melampiaskan hawa nafsu dibanding mereka untuk ke tempat dakwah dan sebagainya. Itulah yang terjadi anak-anak muda kita, gitu ya. Dan berbagai tayangan, ya, kafe-kafe dan sebagainya. Anak-anak kita muda Muslim ini sampai malam di kafe, giliran subuh nggak ada yang bangun sholat, gitu tuh. Terus diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas bahwa setelah turun ayat ini nih tadi tuh surah atau ayat 34-35, kaum muslimin merasa keberatan dan berkata, kami tidak sampai hati bila tidak meninggalkan untuk anak-anak kami barang sedikit pun dari harta kami. Umar berkata, saya akan melampangkan hartamu. Lalu beliau pergi bersama Sauban kepada Nabi dan mengatakan kepadanya, hai Nabi Allah, ayat ini amat terasa berat bagi sahabat engkau. Rasul menjawab, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat, melainkan agar harta yang tinggal di tanganmu menjadi bersih. Gitu tuh. Allah mengingini zakat diterapkan kepada kamu supaya hartamu bersih. Allah hanya menetapkan hukum warisan terhadap harta yang masih ada sesudah matimu. Tidak ada zakat sesudah kematian. Habis selesai. Umar mengucapkan takbir atas penjelasan Rasulullah SAW dan berkatalah kepada Umar, aku akan memberitahukan kepadamu sesuatu yang paling baik untuk dipelihara, yaitu perempuan saleh yang apabila seorang suami memandangnya dia merasa senang, dan apabila disuruh dia mematuhinya, dan apabila dia berada di tempat lain perempuan itu menjaga kehormatannya. Tuh tadi yang nasihat Nabi kepada sahabat yang menjumpai Umar. Nah, pada ayat 35 tadi, ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang mengumpulkan harta dan menyimpannya tanpa sebagian dinfakkan jalan Allah dan dibayarkan zakatnya, mereka akan dimasukkan dalam neraka. Semua harta itu akan dipanaskan dengan api lalu disetrikakan pada dahi pemiliknya. Begitu pula lambun dan punggungnya. Lalu diucapkan kepadanya, inilah harta bendamu yang dulu kamu simpan. Nah, sebelum itu, nah, ini ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bunyinya begini. Ma min rajulin, tidak ada seorang pun, la yu'addi zakata malihi, lakan zakata malihi fatukwa, illa ja'ala lahu yaumal qiyamati, kecuali Allah akan jadikan nanti di hari kiamat nanti sofaiha min narin, itu akan dijadikan sebagai kepingan-kepingan, lempengan-lempengan neraka.
api. Fayuqwa biha jambuhu wa jabhatuhu wa zahruh. Maka harta yang tadi dibentuk lempengan-lempengan api itu akan ditempelkan, disetrikakan kepada jidatnya, ya, lambungnya dan punggungnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, Bapak Ibu. Demikianlah nasib orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengumpulkan harta dan menumpuknya serta mempergunakan sebagian harta itu untuk menghalangi dari jalan Allah. Demikian pula nasib seorang muslim yang tidak menunaikan zakat hartanya. Harta itu sendirilah yang akan dijadikan alat penyiksanya. Bagaimana caranya agar harta mereka peroleh di dunia dijadikan kepingan-kepingan api sebagai gambaran, apa namanya, gambaran saja. Allah yang maha mengetahui, karena itu termasuk urusan gaib yang tidak diketahui oleh kecuali oleh Allah saja. Maksudnya kok bisa dijadikan sebagai kepingan-kepingan dari api neraka? Yaitu begitulah ancaman Allah kepada orang-orang yang menumpuk hartanya. Jangan sampai harta yang ditumpuk-tumpuknya itu kelak justru menjadi bahan bakar untuk membakarnya. Nauzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu, sebelum kita masuki sabab nuzul ayat, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari apa yang kami sampaikan tadi di atas, kami silahkan. Iya, baik, silahkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya terkait materi kita yang sampai sini? Ada? Tidak ada? Ada? Baik. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan, silahkan Ustaz. Baik, kasih Bun. Sabab nuzul ayat. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ini ayat yang sudah kita baca tadi di awal ya. Bagaimana ayat ini? Bicara tentang ayat ini nih, sabab nuzulnya nih. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, menyebutkan bahwa meninggalkan zakat adalah salah satu dari 70 dosa besar yang dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahanam jika ia tidak bertaubat. Karena itulah Allah SWT dan Rasulnya secara tegas menyampaikan ancaman bagi orang yang meninggalkan zakat secara sengaja, terutama bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Jadi ada unsur kesengajaan, ada unsur keengganan untuk tidak mengeluarkan zakat. Atau kata Al-Ghazali, at-takhayyul, ya, bukan takhayul, tahayul pakai hak, tahayul. Artinya apa tuh? Cari-cari alasan untuk tidak mengeluarkan zakat. Maksudnya gimana tuh? Contoh begini, ilustrasinya begini Bapak Ibu. Kan kemarin kita bicara pada pertemuan yang lalu bahwa apabila seseorang memiliki emas, ya, atau harta senilai dengan nisabnya emas, gampangnya 90 gram emas, gitu ya. Disimpan dalam 1 tahun. Tetap ada 90 gram itu atau nilai 90 gram itu di dalam tabungan selama setahun. Lalu berarti dia berzakat harusnya. Tetapi supaya dia tidak terkena zakat, maka bagaimana jangan sampai 1 tahun full 90 gram. Maka begitu sudah 8 bulan atau 10 bulan mau 12 bulan, yang tadi 96 gram itu dicoplok 10 gram. Kan jadinya tidak jadi 90 gram, jadi 86 gram. Kalau 86 gram, kadarnya tadi apa namanya minimalnya 90, berarti dia terbebas dari zakat. Nah, kalau dia melakukan itu dalam rangka menghindar daripada zakat, itu namanya tahayul. Gitu ya. Nah, hilah cari-cari alasan untuk itu. Maka itu tetap kata Al-Ghazali itu hukumnya terlarang. Sama dalam konteks itu, ibu-ibu, bapak yang muliakan, kalau ada hukum hibah itu bagaimana? Boleh. Hukum hibah itu orang tua kepada anaknya itu boleh, nggak apa-apa. Bagus, ada hibah kepada orang lain, ada hibah kepada anak, boleh. Gitu ya. Tapi kalau ada seseorang sudah mulai menua, gitu ya, dia takut nanti supaya nanti ini dan itu, akhirnya niatnya dia untuk menghindari berlakunya hukum waris
terhadap anak-anaknya, maka hartanya segera dia hibahkan sebelum kematiannya. Itu berarti dia menyengaja untuk menghindarkan hukum waris ketika dia nanti meninggal. Ah, itu juga hukumnya tidak boleh. Kan gitu. Tapi kalau dia berhibah saja bukan karena menghindar, maka itu nggak masalah. Karena hukum hibah hakikatnya adalah boleh. Boleh, boleh saja. Mubah-mubah saja. Secara umum surat At-Taubah atau surat ke-9 ayat 34-35 berisi tentang kisah para rahib, ulama Nasrani, ahbar, ulama Yahudi, yang menamakan harta benda orang lain atau pengikutnya dengan cara batil. Hal itu karena mereka lakukan untuk memuaskan ketamakan dan kerakusan mereka. Dalam hal ini Al-Quran mengkritik mereka sekaligus mengajarkan pembacanya kita orang-orang mukmin agar tidak berlaku seperti para rahib dan para ahbar. Selain mengkritik para rahib dan ahbar, golongan Nasrani dan Yahudi, Al-Quran juga mendiskreditkan orang-orang yang menumpuk harta, ya, harta bendanya dan meninggalkan zakat secara sengaja. Orang semacam ini akan mendapatkan siksa di neraka nanti dan dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan tersebut. Prof. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah ketika menafsirkan surat At-Taubah surat ke-9 34-35, ya kata beliau ini ayat ini berisi ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan zakat dengan sengaja. Jadi kalau tidak sengaja mah ketidaktahuan ya atau kealpaan, kelewatan dan sebagainya. Orang semacam ini kedudukannya serupa dengan para rahib dan akhbar yang menimbun harta benda serta memakan hak orang lain sebagaimana disebutkan di dalam ayat ke-34-35 tadi. Mereka semua jika tidak bertobat mendapatkan siksa yang pedih di akhirat nanti. Siksa yang pedih itu digambarkan oleh Quraish Shihab dengan dilemburkan emas dan perak yang mereka simpan itu nantinya dilebur yang mereka himpun tanpa dizakati. Lalu mereka setrika dengannya mulai dari dahi yang selama ini tampil dengan angku sampai ke lambung yang selama ini kenyang dengan aneka kenikmatan berkat harta mereka hingga punggung yang selama ini membelakangi tuntunan Allah SWT. Jadi Bapak Ibu yang mengatakan ada seringkali bertanya begini. Ayat tadi yang disetrika kok ada 3 unsur ya, ada 3 objek ya. Dahi, lalu lambung, lalu punggung. Itu. Maka ada yang mencoba pendekatan kesan ayat itu seperti ini Bapak Ibu. Kenapa konteksnya ayat menimbun-nimbun harta itu dengan mengazab dahi, mengadab lambung, mengadab punggung? Maka seringkali, ini mas seringkali ada korelasinya antara orang itu menumpuk-numpuk harta dengan kemanfaatan untuk 3 hal tujuan tadi, 3 tujuan tadi, 3 hal tadi. Apa? Pertama untuk wajah, dah itu wajah, kan gitu. Lalu apa namanya lambung itu digambarkan adalah pakaian, gitu. Sedangkan punggung itu untuk kendaraan, gitu ya. Untuk apa namanya itu eh, semacam kasur, sofa dan sebagainya. Kira-kira maksudnya apa? Dulu ketika engkau enggan mengeluarkan zakat itu karena engkau khawatir tidak bisa memenuhi pertama penampilan, mempercantik diri, memperganteng diri, membuat tampan dan sebagainya, maka hartanya tidak mau dikeluarkan dalam rangka untuk apa tadi itu? Untuk berhias. Wajah itu digambarkan untuk berhias. Gitu. Yang kedua, urusan apa? Urusan pakaian. Sehingga takut nanti tidak bisa membeli pakaian. Ya, keindahan-keindahan di dalam tubuhnya itu, maka dia enggan untuk berzakat. Yang ketiga, enggan untuk berzakat. Kenapa? Karena memikirkan bagaimana untuk dapat memiliki kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya adalah apa namanya peralatan, kendaraan, rumah, dan sebagainya. Inilah 3 hal yang digambarkan dengan apa itu dahi, yaitu kecantikan atau tampanan, apa itu lambung untuk pakaian, dan apa itu punggung untuk kenikmatan, merebahkan diri, berkendaraan yang nyaman, dan sebagainya.
Kalau itu tujuannya sehingga engkau tidak mau mengeluarkan zakat, itulah yang kemudian harta tersebut akan dijadikan sebagai azab, sebagai wasilah, sebagai alat untuk mengazab mereka yang enggan untuk mengeluarkannya. As-Sa'adi menyampaikan dalam kitabnya Tafsirus Sa'adi, surat At-Taubah ayat 34-35 ini adalah ancaman bagi orang yang meninggalkan zakat. Ya, meninggalkan zakat nih. Dan bukan hanya soal mengumpulkan harta. Kalau bukan hartanya, nggak apa-apa. Ya, kecaman hanya dilemparkan pada mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Adapun orang yang mengeluarkan harta serta mengeluarkan kewajibannya seperti nafkah, zakat, sedekah, maka tidak dikatakan sebagai penimbun harta, nggak masalah. Jadi kalau seseorang mencari harta, mengais harta, memperoleh ya dengan usaha harta itu nggak masalah sepanjang harta itu pada saatnya dikeluarkan. Ya, hak orang lainnya dikeluarkan 2,5% pada harta. Siksa yang menimpa para penimbun harta tanpa mau mengeluarkan kewajibannya di jalan Allah dilukiskan oleh surat At-Taubah 34-35 tadi akan menimpa 3 bagian dari tubuh penghimpunnya, yakni dahi yang terletak di wajah, lambung, dan punggung. Ketiga bagian itu disebutkan sebagai isyarat bahwa ketiganya berperan dalam proses penimbun harta. Tujuannya untuk itu tuh. Tujuannya untuk apa namanya itu memanjakan 3 tadi. Hal serupa disampaikan Syekh Nawawi dalam kitabnya Marah Labid. Dalam tafsir ini tafsir beliau ya, Marah Labid. Menurutnya surat At-Taubah ayat 34-35 merupakan ancaman Allah bagi orang yang meninggalkan zakat secara sengaja. Mereka ini melakukan penimbunan harta tanpa mau menginfaknya di jalan Allah. Seperti untuk nafkah, zakat, haji, untuk berumroh, untuk membantu orang, kepentingan sosial dan sebagainya. Yang gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang seperti itu nggak mau mengeluarkan zakatnya demi untuk keperluan-keperluan yang sifatnya adalah bukan haji, bukan doruri, bukan utama, bukan primer, maka mereka yang diancam dengan apa namanya azab di api neraka tadi. Nah, sebelum kita jeda, berkenaan dengan surat At-Taubah ayat 9:34-35, Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Soffatut Tafasir mengutip bahwa Nabi riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah berbunyi, tidak ada seorang pun yang tidak menunaikan zakat hartanya melainkan hartanya itu pada hari kiamat akan dijadikan sebagai kepingan-kepingan api lalu disetrikakan pada lambung, dahi, dan punggung. Sementara itu, Bapak muliakan, sebelum kita bahas apa perbedaan antara rahib dan akhbar, rabi dan rahbi itu apa bedanya. Lalu juga kita akan bicara tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan sikap dan karakter para ruhban, para rahib dan para akhbar tadi. Kami kembali jeda dan memberikan kesempatan jika ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya dari apa yang kami sampaikan. Ya, baik. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silahkan Ustadz, dibuka mic-nya. Monggo, monggo Bun. iya, Ustadz ini kan saya pernah baca itu ya di Al-Quran terjemahan. Hmm. Itu ada zakat itu untuk kerabat, fakir, miskin. Nah, kerabat itu yang dimaksud dengan kerabat, apakah orang tua disamakan Masuk ke dalamnya ya. Iya, masuk ke dalamnya gitu. Soalnya selama ini kan ya itu eh, untuk zakat yang 2,5% itu belum mengerti gitu Ustadz. Nah, kadang-kadang kita suka memberikan kepada orang tua, apakah itu termasuk sedekah atau zakat gitu Ustadz. Iya. Baik, makasih Bun Nunung. Jadi begini, Bun Nunung nih. Zakat itu diberikan kan asnafnya kemarin sudah ya. Nah, golongannya 8 ya, warnanya. Asnaf 8 tadi ya. Fuqara, masakin, amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fid riqab dan sebagainya. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan yas'aluna madza yunfiqun qul ma anfaqtum falil walidin wal aqrabun wal yatama wal masakin. Kan gitu ya. Ada apa apa ketika sahabat bertanya kepada Nabi, kalau aku punya harta ya Rasulullah kepada siapa aku infakkan kan begitu. Lalu turun ayat, kamu infakkan kepada kedua orang tua, kepada keluarga atau kerabat, kepada anak yatim dan miskin dan seterusnya. Lalu hubungannya apa ini? Ya, pertama hubungannya begini, Bapak. Ayat yang tadi turun pertama yang untuk kedua orang tua dan sebagainya
itu dinasakh, dihapus hukumnya karena ada bab tentang dahal apa dua apa tentang pembagian harta, pembagian zakat objeknya. Jadi orang tua tidak dapat zakat. Yang pertama. Yang kedua juga dinasakh oleh hukum waris. Hukum waris. Artinya apa hukum waris? Orang tua itu haknya dengan waris, bukan dengan zakat. Gitu ya. Lalu bolehkah orang tua mendapatkan apa namanya harta anaknya? Boleh, tapi namanya bukan zakat. Apa namanya? Ada dua orang menyebutnya. Bisa sedekah, gitu ya. Bisa hadiah. Yang bagus, Bapak Ibu, namanya hadiah. Jangan sedekah. Jangan juga infak. Hmm, gitu tuh. Setelah ini istilah aja sih kan gitu. Kalau zakat itu kan harta pembersih. Orang tua berhak atas dari anaknya itu penjaminan hidup melebihi daripada zakat. Kenapa? Kalau zakat setahun sekali, kira-kira gitu tuh. Sedangkan kalau anak tanggung jawab orang tua bukan setahun sekali, bahkan bukan hanya sebulan sekali. Setiap kali orang tua membutuhkan, anak wajib hukumnya memenuhi. Gitu maksudnya. Jadi kalau zakat jangan sampai nunggu tahunan kan gitu. Itu kira-kira biasanya begitu. Jadi kalau untuk orang tua, ya hadiah harusnya. Hadiah gitu ya. Pada anak juga begitu. Jadi meskipun secara umum namanya sodako, sodako kan pemberian gitu ya. Tapi secara khusus itu hadiah. Oke, jadi untuk orang tua itu tidak dibenarkan untuk diberikan zakat. Bagaimana dengan kerabat, keluarga? Nah, kalau keluarga itu ada dua. Kalau pertama, kalau keluarga itu hidupnya dalam jaminan kita, ya, hidupnya dalam penjaminan kita, maka keluarga kerabat tadi tidak berhak atas zakat kita. Nggak boleh di sana mereka. Adik kita misalkan, ibu punya adik, ya, adik itu setiap bulan dijamin hidupnya oleh ibu, oleh bapak. Jamin. Berapa butuhannya? 3 juta atau 2 juta dikirim terus. Nah, yang seperti ini mengatakan tidak boleh, tidak boleh tuh dapat zakat. Tapi kalau adik kita, keluarga kita, itu dia miskin. Dia salah satu di antara kelompok golongan yang 8 kemarin itu. Dan hidupnya tidak dijamin oleh kita. Maka ada yang membolehkan berikan kategorinya bukan karena keluarga, kategorinya karena dia miskin. Gitu. Gitu ya kayak gitu. Kalau keluarga kan tidak ada kewajiban dalam agama kita itu sikapnya sukarela. Tapi kalau orang tua kewajiban anak untuk memperhatikan orang tua. Saya kira gitu, Bunda Nunung. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Sami. Ya, baik. Alhamdulillah. Ada lagi satu orang lagi mungkin yang Ada mau boleh, bertanya? boleh saya Ustadz. Oh ya, Bunda, monggo. Ya, eh, kalau deposito halal itu wajib zakat juga atau gimana Ustadz? Dan yang dijakatkan itu apakah dengan bunganya juga atau bagaimana? Terima kasih Baik, Ustadz. terima kasih, Bun. Prinsipnya gini, Bun. Bapak Ibu muliakan. Jika ada harta itu tersimpan dalam satu rentang waktu setahun penuh, dan yang kedua dia memenuhi batas minimal atau nisab senilai minimal 90 gram emas, maka entah namanya tabungan, entah namanya investasi, entah namanya saham, seperti itu, maka dia terkena kewajiban untuk membayar zakat. Seperti itu. Zakatnya seberapa? Zakatnya sama. Setiap tahun, begitu genap 1 tahun, maka zakatnya keluarkan dari harta yang ada di situ 2,5% darinya. Saya kira itu. Jadi apakah namanya tabungan, apakah namanya deposito, apakah namanya saham, apakah namanya apapun gitu, harta simpanan kita bentuknya uang, bentuknya emas, gitu. Misalkan emas, saya simpan emas, saya tabung emas, sama.
jika sudah mencapai derajat nisab, batas minimalnya banyaknya 90 gram emas, batas waktunya 1 tahun, maka dia tetap berkewajiban mengeluarkan zakat. Gitu. Tapi yang dijakatkan itu pokoknya aja ya Ustadz. Iya, zakatnya aja pokoknya saja. Tapi lebih aman sebenarnya totalnya. Oh, oh. Lebih aman totalnya ya Bun ya. Totalnya iya. Tapi sebenarnya sih coba rasanya mungkin ibu-ibu memperhatikannya. Nggak tahu apa sama apa beda itu. Dibandingkan, gitu ya. Dibandingkan dengan apa yang disebut dengan apa namanya keuntungan yang diterima dari deposito misalkan seperti itu. Biasanya jauh lebih besar apa itu administrasi dan pajaknya biasanya. Kan gitu tuh ya. Gitu. Tetapi itu mah bukan klise, bukan alasan. Prinsipnya yang lebih aman totalnya saja, disebutnya brutonya saja, Bun. Brutonya. Iya miliknya, iya hartanya, iya modalnya, iya bunganya, semuanya dikumpul potong 0,5%. Kira-kira berapa total yang mesti dikeluarkan dari 2,5% dari total harta yang dimiliki. Barulah itu apa namanya zakat yang aman seperti itu. Dibanding kalau modalnya saja ataupun apa namanya non bunga, tidak bersama bunganya. Sekira gitu, benar. Iya, terima kasih Ustadz. Baik, kita lanjutkan dulu Boleh ya. tanya lagi Ustaz? Oh Oh, gitu, ya Bu Ustaz. Yurani. Monggo, monggo, Bu. Silakan. Ah, baik Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Mengenai harta atau berupa emas yang harus dijakatkan, saya pernah dengar kalau misalnya emas, walaupun mungkin ada 90 gram atau lebih, kalau itu emasnya itu dipakai sebagai perhiasan, katanya belum belum wajib dijakat gitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, makasih Bunda Yuliani. Baik, benar bahwa bagian daripada yang digunakan, dimanfaatkan oleh diri kita, maka dia tidak terkena bagian daripada kewajiban zakat. Kan gitu, Bun ya? Misalkan orang punya emas, sebagian emasnya dipakai gitu ya. Gitu. Maka itu yang dipakai itu tidak dizakati. Begitu pula seseorang punya rumah. Rumah yang ditempati itu tidak terkena zakat. Tapi jika seseorang punya kontrakan 10 kontrakannya, maka kontrakannya yang didapat setiap bulan itu keuntungannya, maka dia terkena zakat dari hasil yang didapatnya gitu. Jadi kalau dipakai enggak, tapi kalau dimanfaatkan untuk usaha, ada. Punya mobil, yang mobilnya 5, satu mobil dipakai untuk kebutuhan keluarga, 4-nya disewakan. Yang disewakan itu setiap tahun kena apa namanya tuntutan zakatnya. Gitu Bun ya. Iya. Oh, ya baik Ustaz. Berarti kontrakan juga, walaupun Iya. itu hasil kontrakan itu buat kita menyambung hidup sebagai nafkah, itu juga harus Mm-mm. harus dijakatkan ya Ustaz ya. Iya, tiap tahunnya ada nilainya berapa tuh Bun? Iya, betul. Oh, Tapi yang didapat sama ibu cukup dari apa yang didapatnya saja, nggak usah nilai kontrakannya, nggak usah. iya. Jadi setiap tahun yang kita dapatkan itu harus dikeluarkan 2,5%-nya ya. Betul, betul. Begitu, Bu. Ya. Baik Ustaz, terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih Bunda Yuliani. Kita lanjutkan dulu ya, Bu Baik, kita Rifah. lanjutkan. Silahkan Ustadz. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu. Apa bedanya rahib dan ahbar? Rahib dari kata rahbah yang berarti takut, khusyuk atau menyendiri dalam ibadah. Dalam bahasa Arab, rahib pendeta, biarawan atau orang yang mengasingkan diri untuk ibadah. Sedangkan ahbar, sedangkan ahbar nih bentuk jama dari kata hiber atau haber, bermakna ulama, sarjana, ya, atau orang yang ahli dalam kitab suci, dalam hal ini Taurat. Mana asalnya adalah bekas tinta, hiber, bekas tinta. Kenapa tinta? Karena konteksnya kalau tinta itu berarti apa itu? Orang itu dekat dengan keilmuan, nulis, itu baca, gitu. Berbeda secara syariat.
Rahib digunakan untuk menunjuk pemuka agama Nasrani. Kalau rahib, Nasrani. Terutama biarawan yang hidup zuhud dan atau mengasihkan diri. Lebih menekankan pada ibadah, ritual, kerahiban, kesalehan yang tampak. Betul ya. Sedangkan akhbar, itu akhbar umumnya digunakan untuk ulama Yahudi, para pakar Taurat, pengajar kitab-kitab, ahli hukum agama. Lebih menekankan pada ilmu, fatwa, dan notoritas keagamaan. Nah, coba perbedaan menurut ulama ahli tafsir. Katsir apa? Ahbar, ulama Yahudi, pengetahuan Taurat dan hukum-hukum, rahib, pendeta Nasrani yang dikenal dengan kesalehan dan kerahibannya. Keduanya disebut dalam surat At-Taubah tadi tuh yang kita bahas nih. Menurut Al-Baghawi, ahbar ahli ilmu, pemilik pengetahuan kitab, rahib ahli ibadah, simbol kerahiban. Tuh ya. Jadi kalau ahbar itu intelek, kalau rahib itu orang yang apa namanya tekun ibadah. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, akhbar lebih pada keilmuan, rahib lebih pada pendekatan diri kepada Tuhan. Gitu tuh. Bentuk-bentuk penyimpangan para rahib dan akhbar. Para ahli tafsir menjelaskan bentuk penyimpangan yang terjadi pada sebagian rahib. Nggak semua, tapi umumnya begitu. Pertama, memungut bayaran untuk pengampunan dosa. Tadi sudah kita jelaskan ya. Gitu. Jadi kalau ada umatnya yang berdosa, silakan datang ke tempat ibadah mereka lalu mengaku dan mengaku itu membayar sejumlah harta untuk pengampunan dosa. Lalu kata rahib, ya sudah, atas nama Tuhan saya maafkan dosa-dosamu. Wah, enak sekali gitu ya. Menjual fatwa, hukum dan ajaran agama, memperjualbelikan fatwa. Memeras jamaah melalui persembahan wajib. Yang saya sebut tadi tuh, yang saya dengar ada persepuluhan namanya. Apa persepuluhan itu? 10% dari harta. Coba bayangkan ya. Kalau kita zakat 2,5%, mereka 10%. Sepunya bulan. Itu. Maka ada orang mengatakan pendeta itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu benar-benar mereka menjaga jamaahnya. Kenapa? Karena itu adalah sumber kehidupan mereka. Bayangkan kalau dia punya jamaah besar, kalau dia jamaahnya itu melakukan 10/10 setiap bulan, berapa harta yang didapat oleh para pendeta itu. Maka pendeta-pendeta itu kaya dari apa? Dari hasil ya apa namanya pengumpulan harta dari umatnya. Itu tuh. Mengumpulkan harta dengan kedok kesucian. Contoh meminta harta dengan alasan untuk agama, padahal dipakai untuk kehidupan mewah. Memanfaatkan kedudukan suci untuk mendapatkan kedudukan dunia, fasilitas dan harta. Menyembunyikan kebenaran demi keuntungan materi, gitu ya. Seperti juga mereka menjual agama dengan harta yang murah. Washtaru bi tsamanan qalilan. Ayat ini bukan hanya menceritakan ahlul kitab, tetapi sebagai peringatan keras bagi siapapun yang memiliki otoritas agama, termasuk di kalangan muslim. Haram menjadikan agama sebagai alat mencari keuntungan batin. Haram menjual fatwa demi keuntungan duniawi dan kepentingan kelompok. Haram menipu umat dengan kedok ibadah. Gitu ya. Ada apa namanya itu yang mengumpulkan ya, kalau tidak bisa sholat maka sini boleh sholatnya nitip sama dia gitu ya, tinggal membayar setiap kali sholat berapa, nanti sholatnya dirapelin sama dia. Nah ini kan nggak benar. Sholat itu urusan pribadi, nggak bisa ya. Dan wajib bagi penuntut ilmu menjaga keikhlasan. Kita masuki sekarang bagian terakhir dari hadis-hadis. Hadis-hadis tentang zakat. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-shaim minal ghaw minal laghwi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Apa fungsi zakat disebut dalam hadis ini Bapak Ibu muliakan? Fungsi zakat itu tuhratan lis-shaim, penyuci jiwanya si orang yang berpuasa dari kotoran, dari omongan yang kotor, dan juga sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Jadi kalau kita berpuasa, jangan sampai puasa kita ini tidak, ada yang mengatakan tidak, belum sampai pahalanya kepada Allah sebelum diangkat oleh zakat fitr kita. Maka zakat fitr itu
satu sisi tuhrotan lisaim. Orang yang berpuasa mungkin ada kekurangan, mungkin ada selama puasa Ramadan maksudnya. Puasa Ramadan itu ada ucapan yang gak layak, ada perbuatan yang tidak pantas, ada perbuatan yang eh, rada-rada makruh itu dilakukan pada saat puasa, maka zakat itu menjadi penyucinya. Gitu, Bre. Tapi ini bukannya dijadikan wah kalau gitu gampang lah, nggak apa-apa. Yang penting ada zakat nanti mau melakukan apa juga itu nggak boleh. Gitu ya. Gitu. Lalu kemudian agnimu anis su'ali fi dzalikal yaum. Apa fungsi daripada apa namanya zakat? Kayakanlah orang-orang yang miskin itu dari itu, masih cukupkan orang miskin itu dari meminta-minta. Jangan sampai orang miskin itu meminta-minta pada saat pada saat Lebaran mereka nggak punya harta, nggak punya apa yang dimakan sehingga mereka minta-minta. Kayakanlah mereka, cukupkanlah mereka. Saumu Ramadan mu'allaqun baina samai wal ardi la yarfa'u illa bi zakatil fitr. Nah, ini dia. Puasa Ramadan menggantung antara langit dan bumi, tidak akan naik kecuali dengan ditunaikannya zakat fitr. Itu ya, sebuah penegasan ini. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitr sa'an min tamrin atau sa'an min sya'in ala kulli hurin 'abdin zakarin untha minal muslimin. Ini siapa yang wajib berzakat? Nah, ini. Rasulullah SAW mengatakan mewajibkan zakat fitr satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum untuk setiap orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, semua tuh. Dia lahir anak itu di bulan Ramadan, malam begitu habis asar dia lahir nih, maka dia nanti malamnya Idul Fitri, maka dia wajib zakat. Kecuali dia lahir setelah sholat pagi tuh, maka dia terbebas dari zakat fitrah. Hadis-hadis tentang penyimpangan para rahib dan pendeta. Nah, ini hadis ini kalau tadi itu ayat, ini hadis-hadis Bapak Ibu. Rahib dan ulama dijadikan Tuhan selain Allah. عن عدي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عن عنق صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وقرأ اتخذوا أحبارهم رهبانهم أربابا من دون الله فقلت يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم قال أليس يحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرموا الحلال فيحرمونه قلت بلى قال فتلك عبادتهم. Ini ada Adi satu saat menemani Rasul, lalu Rasulullah melihat sesuatu. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, ia berkata, aku datang kepada Rasulullah sementara di leherku ada salib dari emas. Beliau bersabda, wahai Adi, lepaskanlah berhala dari itu darimu. Lalu beliau membaca ayat, mereka menjadikan pendeta-pendeta rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Aku berkata kepada Rasulullah, mereka tidak menyembah para rahib itu. Beliau bersabda, bukankah para rahib itu menghalalkan yang haram, lalu mereka menghalalkannya. Dan mengharamkan yang halal, lalu mereka mengharamkannya. Aku menjawab, benar. Beliau bersabda, itulah bentuk ibadah mereka. Yang kedua, rahib itu pemimpin agama yang menyesatkan. Inna akhwafa ma akhwafu ala ummati al-immatu mudhillun. Apa kata Rasul? Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah para pemimpin tokoh agama yang menyesatkan. Nauzubillah min dzalik. Jadi wafatnya para ulama itu bagian daripada cara Allah untuk mengangkat ilmu dari dunia ini. Maka ulama-ulama yang alim, ulama-ulama yang ilmunya itu mutafaqih fid din, dalam keilmuan agamanya, Allah wafatkan mereka. Lalu yang sisa kemudian bertambah lama mendekat kiamat, yang tersisa adalah orang-orang yang bodoh sehingga mereka sesat lagi menyesatkan umatnya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di zaman mana para ulama itu yang tersisa adalah ulama-ulama yang bodoh. Nauzubillah min dzalik. Rahib dan tokoh agama memakan harta dengan cara yang batil. Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haq falahumun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya ada orang-orang yang mempergunakan harta Allah tanpa hak, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Ya. Yang keempat, berlebihan dalam agama, dalam penyimpangan. Iyyakum wal ghulu fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din.
Tidak boleh berlebih-lebihan. Itu dalam mencintai orang, mencintai ulama, mencintai nggak boleh berlebih-lebihan. Jauhilah oleh kalian sikap berlebihan dalam agama. Karena yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam beragama. Gitu ya. Kalau sudah capek sholat, udah istirahat tuh. Jangan memaksakan gitu di luar apa namanya kemampuan. Tentu saja memang ukurannya ukuran masing-masing. Karena bagi si A berbeda ukurannya dengan si B. Begitulah kira-kira. Jangan berlebih-lebihan. Ukur kemampuan masing-masing. Yang terakhir, Bapak Ibu muliakan, bahaya kerusakan ulama atau tokoh agama. La fasadul alimi asyaddu ala nasi min fasadil jahil. Kerusakan seorang yang alim, tokoh agama, rusak, gitu, maka jauh lebih berbahaya daripada kerusakan atau kehancuran orang-orang yang bodoh. Itulah pentingnya memahami ilmu agama dan kita berupaya untuk mengamalkannya. Bukannya ilmu untuk menyesatkan, membodoh-bodohi orang lain, tetapi adanya ilmu untuk menerangi kehidupan kita dan lingkungan kita. Demikian kajian pertemuan ke-6 yang kami sudah sampaikan tentang ancaman bagi orang-orang yang enggan berzakat serta Al-Quran dan hadis menjelaskan orang-orang yang telah berbuat curang dalam mengumpulkan zakat lalu memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dengan atas nama agama. Nauzubillah min dzalik. Demikian Bapak Ibu yang muliakan, Bunda Rifa, mungkin masih adakah yang ingin ditanyakan dari apa yang kami Iya, sampaikan? baik. Saya beri 2 orang ya untuk menanyakan karena waktu juga yang terbatas. Silakan, Ibu Bapak, ada yang mau bertanya untuk 2 orang terkait materi kita malam ini? Tidak ada, Alhamdulillah, kalau tidak ada. tidak ada. Maaf, boleh bertanya lagi, Ustadz? Ya, ya. Oh, Silakan. silakan Bu. Ya, ini di sini saya masih kurang paham ya, Ustadz. Ini soal Ih, enggak. apa namanya kerusakan adalah lebih berbahaya lagi manusia daripada kerusakan orang bodoh. Nah, kan Mm-mm. untuk kalau orang-orang yang tentunya bukan Muslim, Ustadz, tokoh-tokoh agama bukan Muslim ya, rahib dan tokoh agama memakan harta dengan cara lahir batil. Memang mereka sudah seperti itu, sudah memang di paham mereka bahwa berdusta itu diperbolehkan gitu. Mm-mm. Gitu ya. Iya. Baik, Ibu. Jadi meskipun itu apa namanya wilayah mereka, kelompok mereka sendiri, gitu ya. Mm-mm. Karena kalau berdusta itu efeknya itu menyangkut orang lain, betul? Jadi seseorang berdusta, maka yang menjadi efek kerugian itu bukan hanya dia dan orang yang didustakan, tetapi boleh jadi akan berimbas, berefek kepada lingkungan masyarakat. Dan kalau sudah lingkungan masyarakat, tidak saja kelompok tertentu, tapi masyarakat yang majemuk, berbagai agama, berbagai etnis akan terkena dampak daripada dusta dan kecurangan itu. Makanya apa namanya Islam ketika bicara untuk mengajak pada hal-hal yang sifatnya sosial seringkali menggunakan kata ya ayuhan nas Al-Quran itu Iya. gitu ya. Tapi dalam konteks ibadah biasanya ya ayyuhalladzina amanu. Oh, Tapi kalau konteksnya adalah ke umum maka ya ayuhan nas. Kenapa? Karena Al-Quran mengajak apa? Supaya hidup damai, hidup rukun. Kalau engkau tidak mau menerima Islam sebagai ajaran, paling tidak engkau hidup dengan cara baik, jujur, untuk bisa apa namanya memberikan kebaikan untuk diri sendiri dan lingkungan. Seperti itu. Jadi tetap saja meskipun mereka non Muslim, gitu ya, dianjurkan untuk hidup secara baik, secara rukun, kan gitu ya. Cara apa namanya memahami hak-hak dan kewajibannya masing-masing dalam hidup bermasyarakat. Demikian. Ya, baik, Ustadz. baik. Terima kasih. Sami-sami Bunda Ya. Yaliani. Ya. 1 orang lagi boleh? Silakan. Tidak ada, cukup.
Atau udah pada ngantuk? Iya mungkin ya. Udah terlalu malam ya. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan Ustadz. Insya Allah Baik. ilmu yang hari ini kita dapatkan bisa bermanfaat ya untuk Amin, amin. diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, silakan Ustadz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Amin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم Amin. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الصالحين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita sempurnakan kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz Nas, Selamat terima kasih sehat, Bapak Ibu, Bapak Ibu, maaf lahir batin. Selamat istirahat sampai terima bertemu kasih. minggu depan. amin, Assalamualaikum Terima kasih amin, Ustadz. Sami-sami. Terima kasih Terima Ustadz. Terima kasih. kasih Sehat Bunda selalu. Ana. Amin. Sehat selalu. Assalamualaikum. Izin live ya. Waalaikumsalam. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, terima kasih. Ji, sami-sami Bu Rika dan Bapak Ibu semua. Lancar Ustaz umrohnya Ustaz. Amin, amin. Makasih. Insyaallah. Izin live ya. Assalamualaikum. Monggo, saya Izin live, izin Bapak Ibu. izin live ya Ustaz. Ya, Sami-sami. sama-sama.